Desa ini sangatlah indah ketika sang terik matahari muncul pada pagi hari. Awan-awan mengisi senyapnya udara di setiap pagi. Kabut setiap paginya menghalangi mata memandang, namun sangat menyejukkan. Sepanjang jalan berdiri pepohonan dengan kokohnya. Inilah dia, Desa Kaduara Timur, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Desa Kaduara Timur ini tepatnya terletak di perbatasan antara Kota Pamekasan dan Kota Sumeneb. Sarana dan prasarana yang terdapat di desa ini antara lain terdapat Poskesdes dan juga Balai Desa. Ya, Desa Kaduara Timur memiliki luas wilayah 235 hektar, di mana jarak ibu kota kecamatan yaitu 7 km dengan lama tempuh seperempat jam, 15 menit. Jarak ke kabupaten 40 km dengan jarak tempuh 1 jam. Batas Desa Kaduara Timur sebelah utara Desa Kertegenelau, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sebelah selatan Desa Sendang, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Sebelah barat Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Jumlah penduduk Desa Kaduara Timur yaitu untuk laki-laki 1.344 jiwa dan perempuan 1.393 jiwa. Jika dijumlah total menjadi 2.737 jiwa penduduk. Desa ini memiliki 4 dusun, antara lain adalah yang pertama Dusun Panggulan, yang kedua Dusun Gunung, yang ketiga Dusun Pesisir Timur, dan yang keempat Dusun Pesisir Barat. Untuk dusun yang pertama yaitu Dusun Panggulan. Di dusun kita ada 4 potensi, yaitu yang pertama petani pisang, yang kedua petani cabai, dan yang ketiga peternak ayam potong, yang keempat peternak ayam petelur. Yang pertama yaitu petani pisang. Keunggulannya pisangnya lebih besar dari kualitasnya bagus, dan produksinya 8 bulan sekali. Segmen pasarnya yaitu di sekitar Sumeneb, dan kepada pengumpul perjualkan pendapatannya per bulan kalau murah yaitu 25.000 per tanda, jika mahal 150 per tandang. Manfaat bagi masyarakat adalah membuat lapangan kerja sendiri dan meningkatkan nilai ekonomi kita. Untuk potensi yang kedua, petani cabai. Jenis cabainya yang ditanam yaitu cabai rawit. Keunggulannya cabai rawit yaitu lebih besar daripada cabai yang lain. Alasannya petani menanam cabai rawit yaitu mudah untuk menghasilkan sehari-hari. Modal awal 15.000 per bijinya dan juga 150. Produksi per minggu juga menghasilkan 24 kg. Segmen pasarnya yaitu Pamekasan. Manfaat pada masyarakat sekitar, harga cabai yang dibeli murah dan mudah didapat. Untuk potensi yang ketiga, peternak ayam potong. Keunggulannya ayamnya dapat bertahan menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Modal awal 25 juta. Produksi per 40 hari yaitu 800 ayam. Segmen pasarnya yaitu ke Tanjung Bumi, Bangkalan, dan juga profilnya per 40 hari yaitu 3 juta kalau lagi mahal. Jika sedang murah hanya mendapat 700.000 sampai 1 juta. Jumlah peternak ayamnya ada 3. Usaha berdiri sudah 6 tahun. Manfaat bagi masyarakat adalah kotoran ayam dapat dimanfaatkan untuk sebagai pupuk kandang sehingga tanah sekitar pertanahan menjadi subur. Potensi yang keempat, peternak ayam petelur. Keunggulan telurnya lebih besar dari warnanya lebih cerah. Modal awal 250 juta. Produksi per hari 2.000 telur ayam atau 63 kg. Segmen pasarnya yaitu langsung diambil oleh pengepul.
Profilnya per 40 hari yaitu 700 juta. Jumlah peternak ayam ada 4 dan usaha berdiri sudah 6 tahun. Manfaat bagi masyarakat adalah kotorannya ayam dapat bermanfaat sebagai pupuk kandang sehingga tanah di sekitar kita peternak menjadi subur. Untuk dusun yang kedua, yaitu terdapat dusun gunung. Di dusun ini banyak sekali lahan pertanian dengan keadaan tanah yang sangat subur, sehingga mayoritas dari warga di dusun ini bekerja sebagai petani, entah itu petani kacang maupun petani jagung. Namun, di dusun gunung juga terdapat beberapa potensi selain dari pertanian. Di dusun gunung ada 3 potensi. Yang pertama, kerajinan tikar yang dibuat dari pohon siwalan, daun siwalan. Dalam 1 hari itu bisa mencapai 1 buah tikar. Kalau orang yang pandai ya bisa sampai 1 sampai 2 tikar. Modal awal kira-kira Rp20.000, tapi menghasilkan sampai Rp30.000 dalam 1 hari. Nah, produk pembuatan dari tikar siwalan itu keunggulannya menambah aroma karena daun siwalan dibuat tikar itu untuk dibuat bungkus tembakau. Keunggulannya dari daun siwalan itu menambah aroma dari tembakau itu sendiri. Yang pemasarannya banyak terpusat di Pamekasan. Yang kedua, penghasil tas dari tali kur. Itu termasuk ibu-ibu rumah tangga yang artinya banyak pengangguran, bisa dibuat pekerjaan mengisi waktu-waktu senggang. Untuk penghasilannya dalam 1 tas itu bisa mencapai dalam 1 minggu 25.000, dan 1 minggu 1 tas itu dikerjakan selama 1 minggu. Pemasarannya biasanya bisa sudah di daerah sendiri yang sudah banyak, juga bisa ke luar Jawa itu. Pemasarannya lewat online. Yang ketiga, pengelola kerupuk makroni. Kerupuk makroni itu bisa dipasarkan di desa-desa ke pelosok pedalaman, yang menghasilkan dalam 1 bungkus itu bisa sampai Rp2.000. Produksi per hari sampai 40 kg. Semen pasar yang ke Pamekasan dan Sumeneb dan profil per hari dari 1 renteng makroni memiliki laba sebesar Rp2.000 per renteng. Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu sekitar dan menambah perekonomian keluarga. Menjelaskan pasar mingguan. Pasar mingguan di dusun kami itu ada 2 minggu. Dalam 1 minggu ada 2 hari. Karena mengapa dibuat 2 hari? Karena benturan dengan desa tetangga yang sudah sama-sama ada pasarnya. Ada hari Selasa dan hari Jumat. Di sana ada penjualan ikan dan rempah-rempah, juga bagian pakaian juga ada, dan warung-warung di sekitarnya juga memanfaatkan pasar itu sendiri. Sedangkan untuk dusun yang ketiga, terdapat dusun pesisir timur. Di dusun ini, hasil alam dari segi lautnya sungguh sangat melimpah, sehingga kebanyakan warga di dusun ini, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan keuntungan yang besar dari laut. Selain itu, warga di dusun ini memanfaatkan hasil potensi yang terdapat di dusun-dusun yang lain. Di dusun pesisir timur, Kaduna Timur, terdapat 3 potensi. Yang pertama 1 tongkol, yang kedua keripik pisang, dan yang ketiga renggina. Yang pertama tongkol.
keunggulan dari tongkol itu di samping lemaknya tinggi, ada saripati yang dapat dibuat sebagai bahan baku petis. Modal awal 20 juta, produksi per hari 1,5 kintal. Sedangkan segmen pasar yaitu Pamekasan dan Sumeneb. Profit 200.000 per hari, dan manfaat bagi masyarakat selain dapat meningkatkan perekonomian pemilik usaha juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang kedua, keripik pisang. Pisang yang digunakan yaitu pisang madu dan gepok. Keunggulan keripik pisang yaitu warnanya lebih kuning keemasan, rasanya lebih gurih, dan potongan pisang lebih tipis. Alasan menggunakan pisang madu dan gepok dipilih karena getahnya lebih sedikit, seratnya halus, dan warnanya lebih bagus, sehingga keripiknya lebih renyah. Modal awal dari kebun pisang itu milik pribadi awalnya. Produksi per hari 10 kilo. Variasi keripik pisang rasa yaitu gurih dan manis. Segmen pasar Kamal, Bangkalan, dan Parenduan Sumeneb Alamin. Profit per bulan 3 juta. Terus yang ketiga, keripik rengginang. Bahan baku yang digunakan yaitu ketan. Modal awal 1,3 juta. Produksi 30 kilo sebanyak 60 bungkus per hari. Harga jual satu bungkus Rp6.500. Segmen pasar yaitu Pamekasan, Telanguh, Sumeneb. Profit 2 juta per bulan, dan keunggulan rengginang yaitu lebih renyah dan saat digoreng tidak mudah hancur. Juga manfaat bagi masyarakat selain dapat meningkatkan perekonomian pemilik usaha juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari ketiga dusun yang terakhir yaitu dusun pesisir barat. Dusun ini juga kaya akan hasil lautnya. Jadi, tidak hanya home industri rumahan saja, namun juga sudah terdapat perusahaan-perusahaan yang lumayan besar, sehingga hasil laut yang didapat sudah mampu bersaing di mancanegara. Di dusun pesisir barat itu ada dua potensi. Yang pertama itu Rajungan, yang kedua CV Mahera. Nah, kalau Rajungan itu modal awalnya sekitar 4 juta rupiah, dan nanti kalau dijual itu per kilonya Rp16.000 per kilogram. Terus keunggulan Rajungan itu yaitu lemaknya lebih tinggi dan isinya juga lebih padat, dan produksi per hari itu bisa kurang lebih 1 kuintal, sementara segmen pasarnya yaitu pabrik Gresik atau KML. Nah, profit itu 100 juta per bulan, dan manfaat bagi masyarakat selain dapat meningkatkan perekonomian pemilik usaha juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, kemudian kalau yang CV Mahera itu memproduksi teri atau kendui kata orang Madura ya, dan produksi ini sudah kualitasnya ekspor, jadi pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Itu tadi pemaparan dari keempat dusun dengan berbagai macam potensi-potensi yang ada, baik dari segi pertanian, perikanan, dan home industry. Desa dengan sumber daya alam yang begitu sangat melimpah, serta tanahnya yang sangat subur, itulah sebagai penentu kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena semua itu adalah sebagian dari aset di tanah Indonesia yang terdapat di Desa Kadwara Timur, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb.